Sekarang beliau jadi artis papan tulis, Bu. Kalau saya guru mahan, dia maha guru. Saya mantan guru mahan. Saya perkenalkan, beliau adalah Dr. Hajah Nunung Herlina MPD. Tahu kata MPD, Bu? Apa, Bu? Makin percaya diri. Beliau adalah dekan Fakultas Ilmu Keperawatan UMKT, sudah anggota Majelis PAUD Dasmen PWA Kaltim, juga ketua DAIR Lansia PWA Kaltim. Bunda-bunda yang luar biasa, kita jadi lansia tentu harus menjadi lansia yang tangguh tentunya. Kali ini kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bu Nunung, yaitu tentang psikologi lansia, ya Bu ya. Jadi kita biar tahu kita sebagai lansia itu secara psikologinya yang harus bagaimana. Untuk termin kali ini kita bagi dari 3 bagian. Yang pertama mungkin akan penyampaian materi dari Bu Nunung. Yang kedua mungkin ada sesi tanya jawab ya Bu ya. Silahkan bagi ibu bunda-bunda yang berkenan mungkin akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Beliau ini ahlinya Bu. Kalau saya ahlinya ahlinya Teo, mahal lagi ya tak? Mah, ada di rumah. Baik ibu-ibu sekalian, kita langsung aja kita beri tepuk tangan buat Ibu Dr. Nunung Herlina. Dan siap-siap selalu ya. Baik, silakan Bu Nunung. Terima kasih Bu Ermi DPD ini kawan saya, sahabat saya yang waktu S2 ya sama saya. S2 S3 tapi tidak selesai. S3 sudah selesai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Apakah sudah merasa lelah? Belum, alhamdulillah. Jadi jangan dipikirkan waktu buka apa yang mau dimakan, buka puasa, apa nanti untuk sahur, nggak usah dipikirin, ya. Jadi ini saya kasih tip ya. Kalau jalan tuh lurus jauh, ya, ibu nggak usah menatap ke depan, lihat kiri kanan, lihat kebunku penuh dengan bunga, akhirnya sampai. Tapi kalau kita menatap lurus ke depan, jauh banget, bisa lecet nih paha, sampai sana. Begitu juga kalau naik tangga nggak usah, oh masih jauh, 20-60 anak tangga, nggak usah, jalan aja sambil berdoa dalam hati, ya Allah ya Tuhan, sampaikanlah aku di atas tangga ini, ya. Karena kalau kita menatap ke atas, panjang tangga, masih capek duluan, ya. Jadi begitu, ini pembuka baru, ya. Jadi saya ini diminta oleh Ibu Ketua Panitia untuk menyampaikan tentang psikologi lansia. Ya, jadi saya tanya, apa itu psikologi? Dapat hadiah. Yang jawab. Yang angkat tangan, ya silakan. Maka psikologi adalah kejiwaan. Mau nggak Bu kalian? Kasih hadiah. Buat nyuci kaos kaki. Nah kemudian lansia tuh ketika berumur berapa? Katakan cepet. Satu. Salah dua ya. Serah aja. Ini nanti dapat semua. Apa itu? Umur berapa? Jawabannya 60 tahun. Jadi berulang tahun ke 60 itu sudah disebut lansia. Tapi someday, somewhere, sometime, ya, ada yang nggak mau dibilang lansia. Tenanan nih, nanam. Ya, jadi ada yang tidak mau dipanggil lansia, padahal dia sudah tua. Ya, artinya orang ini tidak puas. Nanti saya ajarkan tentang bagaimana Erik Erikson itu membagi tahapan-tahapan. Artinya kalau tidak puas, maka akan berkepanjangan rasanya itu sampai kita tua. Tapi beda dengan kalau dia puas, terlampaui, maka dia akan bahagia. Ya, tidak tadi melawan takdir bahwa oh aku bukan lansia. Jadi mau dibilang apa? Senior bukan lansia. Itu kan bahasa mentawai. Bahasa dari Pulau Mentawai.
jangan dari lanjut usia. Apa mau dipanggil usila? Oh, ketinggalan zaman sudah. Lansia itu yang istilah kita di Indonesia. Baik. Nah, tadi psikologi itu adalah ilmu ya untuk mempelajari tentang perilaku, kepribadian dan perkembangan orang. Nah, lansia ini kan perkembangan terakhir, nggak ada lagi nanti berkembang. Jadi ada tumbuh, ada kembang, ya kan? Kalau tumbuh itu anak-anak berbesar, bertinggi, bergemuk. Kalau berkembang itu biasanya secara psikis, secara mentalitas, itu namanya berkembang. Misalnya berkembang begini, dia punya kepandaian mengucapkan anak-anak tuh dua suku kata, itu perkembangan. Kalau pertumbuhan ya naik tangga, ya motorik kasarnya naik tangga, jinjit, naik sepeda. Tapi kalau mau masukkan sesuatu ke dalam botol itu motorik halus, bahasa mulai bercakap-cakap dengan temannya sebaya, berantem, itu bahasa. Jadi sosial, jadi itu perkembangan. Tapi kalau sudah lansia udah berhenti bunda perkembangannya, ya. Lanjut mbak. Lagi. Nah ini, ya. Jadi pembahasan khusus lansia ini karena kita ada bonus demografi bahwa lansia ini makin banyak di Indonesia. Di dunia juga umur harapan hidup meningkat. Di Amerika itu 78 tahun. Perempuan, ya kalau laki-laki 74. Ya. Jadi umur harapan hidup ini meningkat dari tahun ke tahun sehingga lansia ini agak banyak, ya lebih banyak, ya. Malah bayi-bayi malah sedikit karena orang sadar KB. Ya Bu, kalau zaman dulu kan orang beranak terus banyak anak tanpa memikirkan. Ya, memikirkan ini bagaimana nanti pembiayaan bisa, tapi hati adil nggak? Mesti anak tuh kan ada yang lebih disayangi, ayo jujur. Yang kurus, yang bungsu, yang sakit-sakitan lebih disayangi dibanding yang mandiri. Benar apa benar? Benar, ya. Jadi zaman dulu orang nggak memikirkan sampai demikian, tapi kalau sekarang pikirkanlah. Selain kita adil memberi finansial, adil juga dalam hati, dalam kasih sayang. Sanggup nggak kalau banyak-banyak? Saya aja dulu zaman saya kecil nggak ditanya tuh sudah makan apa belum. Jadi saya pulang sekolah ganti baju, ya nongkrong di pohon kopi. Pohon kopi itu kebetulan tumbuhnya miring, jadi tidur ayam, ngisep bunga kopi, dironce pakai rumput, dikalungkan, ya sendiri, nggak ditanya-tanya. Bu urip apa metong sudah nggak tahu, orang tuanya nggak tanya-tanya. Saking banyaknya anak. Kalau sekarang orang agak perhatian pada anak. Ya baik, kita nggak bicara anak, tapi kita bicara tentang lansia. Lanjut. Nah sudah lanjut sudah. Ya. Nah masa ini ya perubahan terjadi, terutama fisik. Penglihatan kabur, ya kan? Ngomong tekulur-kulur, udah jelas ya. Hingus tenyulur. Maaf udahlah. Saya juga tebak umur saya berapa? Ayo hadiah Bu Kalia. Bu Kalia. Terus berapa? Siap-siap Kalia, mana Kalia? 71. Ya baik, siapa kasih hadiah tuh yang bicara-bicara? Siapa? Terus angkat tangan aja, pokoknya semua dapat. Umur saya 67 tahun. Nah kemudian lansia ini mengalami penurunan fisik, ya, penyakit datang, asam urat, gout, rheumatoid arthritis, diabetes, hypertension, apalagi kolesterolemia, banyak penyakitnya. Karena kita pada saat umur 40 tidak mikir bahwa akan terjadi demikian. Ya.
bagaimana kita mengelola hidup kita supaya kita menjadi lebih baik, kayak lagunya Mas Lan siapa tadi, supaya nanti yang akan datang penyakitnya berkurang, atau apa namanya, masa hidup kita memanjang, ya, hidup dengan bahagia, pikiran positif. Nah itu yang paling penting. Sakit sih sakit, ya. Jadi ada satu coping mechanism. Coping mechanism itu gini loh. Bagaimana kita mengcounter stres yang datang. Stres itu ada dua macam, Bu. Stres menyenangkan dengan stres menyedihkan. Ya. Nenek kita diperkosa itu stres menyedihkan. Tapi kalau perkawinan itu stres juga, tapi yang membahagiakan. Sama-sama stres. Tubuh ini bereaksi. Keluar hormon namanya kortisol. Ini akan meningkatkan kadar gula darah, meningkatkan tekanan darah, semuanya meningkat. Jadi bagaimana kita mengcounter stres itu yang paling bagus. Ada dua cara perginya kalau kita mau mengusir stres. Satu, flight atau terbang, ya, atau fight, lawan, hantam. Nah, yang paling bagus itu menghantam. Kalau yang tadi flight itu mendekat ke alam bawah sadar. Nanti pada suatu saat kejadian, nanti di akhir sesi kita praktekkan ya. Di akhir di masa-masa tertentu itu yang dipendam tadi meledak, ya, jadi bom buat kita. Nah makanya jangan dipendam dalam hati. Kalau stres dilawan. Bagaimana cara melawannya? Ayo, ada nggak yang punya kiat cara melawan stres? Angkat tangan deh. Hadiah. Yang sudah dapat nggak boleh angkat. Ya itu Bu. Mana yang Bernyanyi. Nah, Bu Sumartija bernyanyi. Loh, kok Sumarti mana? Kamu siapa? Putri. Oh, Bu Tri ya. Maklumlah, Bu kan sudah sepuh. Ngeles. Putri aja Saya ada. kabur Bu habis operasi, jadi agak berasam. Jadi nggak terlalu. Jadi kalau dekat gini baru. Ya. Jadi ada yang bernyanyi. Ada satu yang paling bagus itu masa bodoh. Tetangga tuh ngata-ngatain kita, beli kulkas kok kecil. Loh, dia tuh iri sama kita. Kita beli kulkas baru. Kita yang kedinginan, dia kepanasan. Ya, masa bodoh aja Bu. Emang gua pikirin gitu. Itu paling bagus. Padahal banyak sih, ratusan coping mechanism itu cara mengcounter stres ya. Misalnya yang ada yang namanya rasionalisasi. Rasionalisasi itu gini loh. Aku ngajak Bu Sis, ayo kita ke mall belanja di hypermarket. Kata Bu Sis, enggak enakan di pasar pagi, murah. Padahal itu rasionalisasi. Dia mengemukakan alasan, coping mekanismenya, alasannya benar. Padahal Bu, maaf ya, ibunya nggak punya uang untuk ke mall. Nah, tapi rasional itu jangan terlalu sering dipakai karena nanti jadi pembohong. Yang kedua, mending menangis. Menangis itu selain mencuci mata, karena dia ada antibiotik antiseptiknya, mencuci mata itu mengeluarkan perasaan. Ya, banyak. Ada yang sampai mengkambing hitamkan orang lain, ada. Tapi sebaiknya tadi masa bodoh, ya. Cuek aja, kalau orang kata-kata ini biarin aja, dosa kita dia yang akhir, bodoh amat. Ya. Karena kalau kita bodoh amat, itu hati kita positif jadinya. Nggak ada sampah-sampah di dalam hati kita. Lanjut. Nah, lansia ini juga kan masa-masa pensiun, tidak pasti ekonomi, mungkin penghasilan berkurang, anak sudah bubar kemana-mana. Kita tuh kan mendidik anak paling sampai SMA. Setelah itu dia kos lah, pergi ke luar daerah lah, kawin, dibawa lakinya, dibawa bininya, habis sudah tinggal kita. Ya. Tapi jangan kita sesali kehidupan demikian, memang itu siklus kehidupan. Ya. Lalu kalau kita nyesel, nggak usah punya anak, kan nggak mungkin demikian. Ya. Jadi tidak ada penyesalan dalam kehidupan supaya kita nanti puas. Ya. Nah ini perkembangan menurut Erik Erikson. Ini orang Jerman, ya. Di tahun 1950 dia mengembangkan satu teori. Ini rata-rata ibu guru saya lihat. Mengembangkan teori
dari psikoanalisis Sigmund Freud ya, dia kembangkan menjadi psikososial tadi. Jadi yang kita pelajari ini sekarang perkembangan. Nah, perkembangan daripada Erik Erikson ini ada 8 tahap, lanjut Mas. Nah, ini ada 8 tahap. Kita sebenarnya tidak membicarakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi kita memperhatikan tahap 7, ini ada 30-64 tahun, itu generativitas dan stagnasi. Kemudian yang tahap 8, itu lebih daripada 65 tahun, itu integritas ego dan keputusasaan. Mari saya terangkan. Coba Mas yang setelahnya. Nah, ini tahap 7 ya. Tahap 7 ini perkembangan psikososial terjadi pada usia 30-64 tahun ya. Ini fokusnya adalah pada seorang anak, kepada masyarakat dan generasi penerus. Kita memikirkan generasi penerus kita. Jadi semuanya yang dikatakan Erik Erikson itu bertentangan dulu. Percaya, tidak percaya. Anak kecil itu kan umur 6 bulan ke atas itu percaya sama yang lain. Coba suruh gendong, nggak mau dia. Itu kan rasa tidak percaya. Jadi ada rasa percaya dan tidak percaya. Jadi terus menerus itu bertolak belakang. Itu ada di dalam diri kita. Kalau lansia itu biasanya 2 ini. Oke lah kalau umur 30-an, 40-an itu cari duit sebanyak-banyaknya untuk generasi penerus bagaimana ya. Nah, kalau dia sukses, maka dia berguna rasanya. Tapi kalau tidak ya, maka mereka akan merasa stagnan. Stagnan itu kayak diem di tempat, stop aja gitu. Nggak ada kemajuan, nggak ada juga kemunduran. Jadi itu namanya stagnasi. Itu kalau usia demikian. Tak lanjut Mas. Atau tahap 8. Nah ini tahap 8 yang tadi. Nah tahap 8 ini ya, ini ceritanya tentang integritas ego dan keputusasaan. Jadi kehidupan kita yang sebelumnya, coba kita urut kehidupan kita sebelumnya. Apakah kita merasa puas? Misalnya masa anak-anak, masa kecil kita puas apa enggak? Kalau rasa itu tidak ada, rasa puas itu tidak ada, maka ke depannya kita putus asa. Tapi kalau kita merasa puas, maka ego kita tuh terjadi integrity, menjadi satu, ya, menjadi lebih berguna, lebih puas dalam kehidupan ini. Karena ingat tadi, perkembangan tidak ada lagi, stop sampai di situ. Ya. Jadi ini tahapan menurut Erik Erikson. Nah, ada yang mempengaruhi ya, ada 2 ya, konflik dan identitas ego. Lanjut Mas. Yang mempengaruhi daripada perkembangan ini. Kalau konflik sendiri, setiap tahapan ini terjadi dapat mempengaruhi kepribadian dan kehidupan seseorang. Dan biasanya ya kalau kita merasa puas itu menjadi lebih kuat. Kalau kita mau kembali lagi ke masa lalu, saya aja tuh sering menyesal karena gini, saya kasih tahu, di dalam kehidupan ini kita selalu merasa kehilangan. Benar apa enggak? Dapat penyakit, kita kan kehilangan kesehatan, kehilangan perasaan kehilangan. Pernah nggak merasakan perasaan kehilangan? Kehilangan itu kan ada 5 tahapan menurut teori Kubler-Ross namanya. Kehilangan yang tahap pertama itu kita denial, menyangkal. Bu, ibu ternyata terdiagnosa hipertensi. Ah, nggak mungkin. Itu dokternya salah, laboratorium itu salah. Denial, menentang. Yang kedua, anger, marah, nesu, kapan nggak tahu juntrungannya. Setelah mendengar bahwa kita menderita hipertensi. Yang ketiga, bargaining, tawar menawar dalam hati. Coba aku duduk pakai helm naik motor, enggak aku jatuh, aku benjol. Selalu ada tawar menawar ini bertahun-tahun Bu. Biasanya saya nih kematian atau meninggal suami saya itu 4 tahun yang lalu, hampir 4 tahun. Tapi dalam hati saya masih bargaining. Coba bojoku masih urip, tak masakan yang enak-enak. Nah, membalas kan saya orangnya wanita karir, kerja, sering saya tinggalkan. Pokoknya tak bawa jalan ke besar sekali. Ya bargaining, tawar-menawar. Tahap keempat adanya namanya depresi. Biasanya diem. Tahap kelima
cuma baru menerima, acceptance, menerima, itu pasrah biasanya sudah. Dan mudah-mudahan kalau ibu-ibu, ya tidak dinafikan juga, pasti punya penyakit kan masing-masing ya. Itu jangan disesali, itu adalah karunia. Ya, kita berbagi. Sadar nggak kita berbagi? Sama dokter, lo bayarin toh, meskipun lewat BPJS, sama suster, sama puskesmas, sama mana, kan kita berbagi tanpa kita sadari. Ya. Dan ada yang menyatakan bahwa kalau kita sakit itu adalah diberi rahmat oleh Allah, dihilangkan dosa-dosa kita. Ya, jangan disesali ada penyakit. Cuma bagaimana kalau diabetes, maka hindari gula dan produk-produk gula. Nih asam urat, hindari yang mengandung purin tinggi. Purin tinggi itu iwak lele, iwak yang tidak ada sisiknya, ya. Seafood, makanan laut, jeroan, rempelo, usus babat, apa segala macam, paru, ya. Banyak tuh, sawo kalau buah, daunnya berwarna hijau, pekat, itu purinnya tinggi. Udang, ya, ikan-ikan kecil, sarden, lurai, teri, itu tinggi purin. Pokoknya ikan yang dimakan sama tulangnya. Nah itu dihindari, kolesterol sudah jelas kan, ya, yang digoreng-goreng, dibakar katanya, tapi minyaknya dijubilan sama aja, santan-santan, nggak enak kalau nggak makan lodeh, yang ngiler. Ya, itu dihindari. Cara kita menghindarinya seperti itu, ya. Kurangin di bibir kita agak diseliting kalau lihat. Ibu, hidup kita ini kan ada metabolisme di dalam tubuh, ada jam di dalam tubuh, ada aliran yang namanya sirkadian dalam tubuh. Itu kan karena kebiasaan. Contoh, kalau ibu biasa minum air putih, cobain Pak minum teh manis, mual kan? Karena tidak biasa. Jadi itu suatu kebiasaan. Memang awal-awal kita misalnya minum air putih, kok rasa tidak enak, ya, rasa tidak nyaman, karena biasa minum teh. Saya tuh digelari ratu teh dulu, karena minum sehari 7 gelas. Akhirnya saya berubah-ubah, akhirnya sekarang air putih hangat, itu aja. Ya. Alhamdulillah badan saya kurus, dulu gemuk ya mesti saya gemukan dulu. Ingatlah, kada ingat nih. Baik, yang satunya lagi Mas. Nah, perkembangan identitas ego. Menurut teori psikososial ini, setiap manusia akan terus berubah karena adanya informasi baru dan pengalaman serta interaksi sehari-hari. Jadi identitas ego ini kita kan terperhatikan pada saat tadi di teori psikososial tadi pengembangannya itu ada terjadi dalam diri kita ini. Dulu kita masih kecil itu rebutan, itu kan namanya egosentris, rebutan, mainan. Sekarang ada nggak rasa ingin rebutan? Karena gini, otak kita memang mengecil Bu, sehari 5.000 sel yang mati. Jadi kita kembali sifat kita seperti maaf kata nih anak-anak. Kalau sekarang jadi yang diperebutkan. Oh, yang diperebutkan, alhamdulillah. Pernah nggak ibu-ibu ngumpulin kaleng-kaleng kecil, plastik-plastik, ayo jujur, ngumpulin, itu bekas-bekas kaleng sarden dicuci bersih-bersih, disimpan. Ada nggak? Ada ya? Nah itu sudah. Ya terjadi penurunan seperti anak-anak kecil. Itu memang perkembangannya demikian. Dia karena otak terpenciut, kalau yang di bagian memori kita lupa. Tadi sudah disebutkan bahwa ada demensia, ada Alzheimer, ya. Jadi demensia itu yang senilis namanya. Senilis itu karena faktor ketuaan, wajar. Pikun itu wajar, ada yang wajar, ada yang nggak wajar. Nah kalau yang lupa sama sekali, baik pada keluarga, dirinya sendiri, itu namanya Alzheimer. Sudah nggak ingat apa-apa lagi. Dia lihat ini ruangan kamar tempat tidur, dia kira WC, di situ, kencing di situ. Karena dia nggak ingat.
Nggak ingat sama sekali itu aja. Mudah-mudahan kita semua ibu yang tangguh ini tidak sampai mengalami masa yang demikian. Amin. Lanjut Mas. Lanjut. Nah, gangguan psikologis pada lansia ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya ketuaan tadi ya. Kemudian ada penyakit ya. Gangguan ini akan berdampak lansia ini tergantung pada orang lain. Nanti kami merencanakan untuk pelatihan kader ya. Pelatihan kader ini maksudnya supaya lansia yang terlantar dan ada keluarganya itu diopeni oleh kader itu tadi. Ya kapan lagi kita beramal, ya kan? Kalau kader itu amalnya besar nanti kalau dia ngopeni lansia yang terlantar, mandikan misalnya, pakai baju, tiada pengajaran. Lanjut Mas. Nah gangguan lain itu cemas. Ada yang cemas nggak? Cemas. Hah? Jadi saya kasih tahu ya, jangan terlalu cemas. Karena kalau cemas hati kita berkata-kata, benar nggak? Jangan-jangan nanti jatuh, jangan-jangan itu, jangan-jangan ini, semuanya negatif. Jadi pikiran kita itu dipenuhi oleh aura negatif. Dan ingat, apa yang kita sebutkan baik di mulut maupun di hati itu doa. Tuhan itu kan ngasih yang kita doa, ya kan? Berdoalah kamu maka akan aku kabulkan kata Tuhan. Jadi kabulkannya, jangan-jangan jatuhnya jatuh beneran. Jadi hati-hati dengan bicara dengan hati dan kata-kata di mulut. Apalagi sampai nyumpah-nyumpahin ya. Tapi saya yakin ibu-ibu senior ini enggak demikian. Saya sudah lihat baju-bajunya nih. Mantap semua. Auranya kelihatan hijau semua. Biru karena jilbabnya biru. Nah, depresi ini biasanya diem, nggak mau mandi, nggak mau makan, dalam kamar terus. Ada nggak yang begitu? Kayaknya nggak ada ya, karena ini kan keluar ke balai lansia ini nggak ada. Nah, kemudian gangguan tidur. Jadi secara fisiologis atau secara normal, gangguan tidur ini memang terjadi pada lansia. Cepat tidur, grafiknya gini kan? Habis itu bangun lama lagi baru tidur lagi, ya nggak? Itu wajar. Tetapi kalau sudah namanya gangguan tidur, dia bisa satu malam nggak bisa tidur, nggak bisa tidur, walaupun dia menangis pengen tidur nggak bisa tidur. Ada yang begitu. Nah jadi untuk menghindarinya biasanya itu makanan-makanan, minuman itu hati-hati. Misalnya bersifat kayak Coca-Cola, kopi, teh, coklat, itu jangan diminum sebelum kita waktu tidur. Jangan minum teh sebelum tidur, air putih aja. Karena teh ini mengandung flavonoid yang meningkatkan atau menstimulasi B1, B12, B6 itu untuk meningkat sistem saraf sehingga saraf kita bagus, kita bisa tidur. Ya, jangan minum teh, jangan minum coklat. Kalau mau minum susu aja, jangan coklat. Karena coklat itu juga stimulan. Apalagi kayak Coca-Cola, Fanta, Sprite, minuman bersoda. Kopi, senang kopi. Suka kopi. Kopinya pagi hari aja makan minumnya, jangan di jam-jam mau tidur misalnya bisa minum kopi, jangan. Anda tidak bisa tidur. Baik, kemudian demensia dan Alzheimer tadi saya sudah sampaikan ya. Bagaimana untuk menghindari demensia? Ada yang tahu nggak? Menghindari demensia tadi pikun. Bagaimana caranya? Ayo kasih hadiah lagi. Hah? Rekreasi ya, kasih hadiah. Apalagi? Yang belum dapat hadiah. Diajak ngomong-ngomong sama siapa, jangan ngomong sendiri atau senyum-senyum sendiri di lorong yang sepi, nggak bahaya. Diajak ngomong sama orang lain atau ya kita lagi mengajakin ngomong ya. Nanti kan orang yang tidak kenal misalnya bisa ketawa sendiri nanti ya. Baik. Bagaimana? Demensia itu pikun, suka lupa. Naruh apa-apa lupa. Saya pastikan saya harus naruh barang itu bisa hidup selamanya. Oh tetap ya. Iya.
Tapi ingat, namanya sudah lansia, itu bisa naruh di mana-mana. Itu otomatis. Gimana caranya? Coba. Ibu kan ada belilah kalau enggak kertas dipotong-potong, kertas bekas, ditempel sama selotip, taruh di dinding tertentu atau di pinggir lemari tertentu. Kacamata aku taruh di atas kulkas. Hari ini aku mau ke warung beli Indomie, ditulis. Jadi tulisannya dibaca supaya ingat. Karena nanti cenderung marah kalau ada ketemu yang dicari. Mana kacamataku tadi? Nggak tahunya nih di dada saya. Emosi jiwa jadi cucunya ketawa-tawa aja. Tadi katanya Pak Sis bahwasanya orang yang sudah lansia itu menceritakan masa lalu yang zaman Belanda, zaman Jepang. Nah, anaknya, menantunya, cucunya nggak mau dengerin karena dia hidup bukan di zamannya. Emosi kita nih, emosi karena cerita kita nggak didengerin, dicuekin gitu. Salah lagi, ya. Jadi kita tuh bagaimana lah dengan diri kita sendiri supaya kita tuh merasa hidup kita senang, ya, muncul hormon kebahagiaan, ya. Nanti saya sampaikan bagaimana orang itu bahagia. Lanjut Mas. Nah ini biasanya kebingungan. Kalau bingung atau disorientasi itu gini loh. Ini hari apa ya? Di luar tuh hujan apa panas ya? Ya, disorientasi. Ini aku pernah lewat sini, tapi ini di mana daerah ini? Pernah nggak ngalamin? Ini apa ya, lama perhatikan. Nggak taunya ini Jalan Wiratama. Itu namanya disorientasi, ya. Bingung. Nah ini bagaimana cara mengatasinya? Satu, jam ini yang hurufnya gede-gede. Jangan yang kecil-kecil, Pinocchio apa gambar apa namanya? Segala macam yang boneka-boneka, tapi kecil nggak bisa lihat, harus yang gede-gede. Memang rodok mahal, tapi untuk mengingatkan kita dulu jam berapa. Disorientasi itu termasuk disorientasi terhadap waktu. Kemudian tanggalan yang berobek satu hari satu. Ada kan? Bukan tanggalan kecil-kecil berjejer tuh, yang berobek. Hari ini hari Selasa, ya robeklah yang Senin. Tiap hari merobek, jadi kita ingat, ya. Jendela gorden dibuka, jangan ditutup. Takut debu lah, takut maling lah. Kalau kita ada di rumah kan ada maling masuk, buka. Jadi tahu di luar tuh bagaimana suasananya. Jangan ditutup. Rumah sudah berdempet-dempet dengan orang, gelap, tutup pula, ya. Nah, apa yang masuk? Kucing. Oh ya, kucing. Tapi kucing itu kan kesayangan Nabi, ya. Saya loh, kucing saya cuma 3, tapi yang datang tuh 20 ekor. Ya tapi tidak apa-apa lah, mungkin dia kita kasih makan tuh mendoakan kita. Siapa tahu kan, kita nggak tahu bahasa kucing. Tapi kucing saya kemarin itu saya ajarin. Sebenarnya bukan saya yang ngajarin, anak saya. Kucing itu namanya Mimoy. Moy, get up, get up. Loncat dia ke atas. Get down, turun dia. Ternyata bukan bahasanya, tapi tangan gini. Nah kemudian perubahan penampilan. Ibu-ibu kadang-kadang nggak mau kan pakai bedakan, ya kan males gitu ya. Ya nggak apa-apa, harus pakai. Ya pakai alis-alis sedikit, pakai lipstick tipis-tipis. Nggak apa-apa. Jangan kita nanti dasternya robek bawa jalan, tangan pendek kasih jilbab pendek jalan. Enggak, jangan. Pokoknya kita penampilan harus diperhatikan. Jangan yang robek-robek dipakai. Kalau jalan ke toko, ke warung, jangan pakai daster. Pakai baju bagus lah. Jangan juga baju pesta. Tapi kebanyakan kita kan Malas bukan baju orang. ambil jilbab yang panjang itu kan. Pestanya tutup jalan. Umum dah. Nah ini ada kemudian yang menarik diri, nggak mau bergaul, ya. Diem di rumah, tetangga, teman-teman dibukain. Ada yang begitu kalau sudah lansia.
Jadi tidak semua lansia itu bagus seperti ini yang ada di sini. Ya, ada yang begitu. Nanti kita sesama lansia lihat begitu ya prihatin. Diajaklah komunikasi, silaturahim. Ya. Lanjut. Nah, depresi, mumet mikir ini gimana ini ekonomi, mau lebaran nih, mau ngasih cucu hadiah lebaran nggak ada nih, gimana? Ya, ya. Tapi namanya ini itu biasanya depresi itu ada masalah, sedih yang dipendam dimasukkan ke dalam alam bawah sadar, sehingga itu nanti meledak menjadi satu apa ya namanya? Ngamuk luar biasa. Padahal itu tadi hasil yang dipendam. Lebih baik kita lepaskan, kita lawan, ya, lawan. Nanti mulai hari ini, ya, kalau ada stres, lawan. Ya, salah satunya caranya gimana tadi? Masak dulu, ya. Baik, lanjut. Nah, bagaimana kalau kita sakit itu jangan lupa periksa kesehatan. Jadi hati kita tidak bertanya-tanya, aku ini gulaku berapa ya sekarang, tensiku berapa. Jadi pikiran. Nah, pikirannya saya kasih tahu tadi, dia akan mengeluarkan hormon yang namanya kortisol. Kortisolnya akibatnya luas. Ya, dia namanya mayor kalorigenik itu memecah gula simpanan sehingga gula darah kita meningkat kalau kita diabetes. Ya, jadi jelek banget stres itu. Stres ada dua malah tadi. Senang dapat undian sepeda motor, senang, tapi stres itu. Jadi dikelola, stres itu dikelola bagaimana? Nggak bisa kita hilangkan. Stres itu ada stres fisik, ada stres mental. Stres fisik itu luka, ya, kemudian sakit, itu stres fisik. Tapi kalau mental itu ya tadi pikiran-pikiran yang datang menghantui hati kita, ya. Nah, kemudian memberikan dukungan emosi, ya. Konsumsi makanan yang sehat. Tadi sudah dikasih tahu ya, yang sehat itu yang bagaimana. Ya, kalau bisa kalau umur kita ini yang rebus-rebusan, kukus-kukusan. Enak ya. Ingat ya, banyak bahan yang mengandung yang namanya kokarsinogen. Kokarsinogen artinya bahan yang menjadi kanker. Contoh minyak goreng. Minyak goreng itu berasal dari minyak kelapa sawit, crude palm oil namanya. Nah, si minyak sawit ini tidak boleh dipanaskan dari suhu 90 derajat itu berkali-kali. Kenapa gorengan itu enak? Karena mungkin dia tidak ganti minyaknya. Makin lama dipanaskan makin jenuh. Kalau sesuatu yang jenuh itu pasti enak. Ya, kenapa cireng itu enak? Karena minyaknya mungkin jenuh yang buat goreng. Ya, makanya kalau bisa itu tadi kukus-kukusan, rebus-rebusan saja makanan sehat. Ya. Kemudian mengamati perubahan perilaku dan kebiasaan kita sehari-hari. Misalnya kebiasaan kita apa ya? Sehari-hari yang membuat kita menjadi berubah gitu. Ya, ini diperhatikan. Kalau misalnya ada tetangga kita tiba-tiba lempar-lempar, ya, tiba-tiba itu bisu-bisu enggak karu-karuan. Nanti berlaku tadinya enggak, kenapa? Kita bantu, ya, kita bantu. Mungkin dengan memperhatikan silaturahim, bawa ngobrol dan sebagainya. Mungkin dia punya masalah. Kita ini gini loh Bu, sudah lansia ini, cari amal sebanyak-banyaknya, ya kan? Bukan apa yang negatif sebanyak-banyaknya. Kita ini apa ada? Mungkin kita nggak ketemu lagi nanti. Siapa tahu umur kan nggak bau. Kalau dia berbau, saya mungkin udah masjid terus mulai umur 20 tahun yang lalu. Ya, karena tidak berbau, maka tidak tahu akhir hidup kita. Nah, untuk sanggup mending beramal. Padahal kita nyinyumi orang aja. Ibu kelihatan cantik deh hari ini. Nah, amal hati orang senang. Ya, kumpulin amal sebanyak-banyaknya. Padahal saya juga itu untuk diri saya sendiri. Walaupun kita banyak orang benci dengan kita, bodoh amat, cuekin aja. Biar aja dia benci. Hatinya juga yang busuk nantinya. Ya lanjut Mas. Nah, bahagia itu apa sih? Nah, bahagia itu diartikan sebagai kepuasan hidup. Sekarang kita puas nggak terhadap hidup kita? Kalau belum
belum merasa puas, belum bahagia. Dan bahagia tuh pikiran harus positif. Pikiran positif jangan ada kata jangan-jangan. Jangan-jangan ini jangan. Mendingan di dalam hati kita, andai kata aku pulang ini dapat berita dikasih orang uang 2 miliar. Lah kan namanya menghayal nggak bayar. Nggak bayar kan? Tapi hati-hati menghayal kelamaan itu bisa berhalusinasi. Jadi menghayal aja kan nggak bayar, ya biasa aja. Malah itu kan doa. Walaupun rasanya nggak mungkin, tapi apa yang nggak mungkin bagi Tuhan? Semuanya mungkin terjadi. Lanjut. Apa faktor-faktor yang menunjang kebahagiaan penghasilan? Jika kita banyak uang, punya uang lah paling tidak, itu memang kita merasa berbahagia, mungkin ya. Kemudian aktivitas religius, makin tua orang makin wisdom dia, makin wise, bijaksana. Benar apa benar? Ya, kita makin bijaksana berpikir. Misalnya ada maling, terus dipukuli, nah kita kan kesian, jangan dipukuli dong kan, penting dibawa kantor polisi, itu kan suatu kebijaksanaan ya. Tapi zaman kita muda pukulnya sama misalnya gitu ya. Jadi ada perbedaan ya, kita makin bijak ya. Kemudian lebih kepada religius, kayaknya mungkin kalau muslim itu baca Quran, baca tafsir, ke pengajian, baca salawat, baca yasin. Itu lebih ke religius. Ini penunjang kebahagiaan. Kemudian budayanya apa? Budaya kita ini kan kalau lansia itu kan tinggal di rumah, anaknya yang ngopeni karena takut dibilang anak durhaka, ya. Jadi itu namanya budaya. Tapi ada budaya-budaya yang menyesatkan juga. Contoh budaya menyesatkan begini. Pernah nggak ibu mengalami baru habis melahirkan, makanannya iwak asin dibungkus, bawang merah sama asam bawang. Pernah Bu? Saya bawang merah. Isinya apa lo itu untuk ibu menyusui, ibu nipas? Ya nggak ada, itu budaya Bu. Sampai sekarang itu terjadi. Ya, makanya biasanya yang dominan di dalam keluarga itu kan nenek-nenek. Mudah-mudahan di dalam kelas ini nggak ada yang seperti itu. Ibu nipas, ibu menyusui harus dikasih makan yang bergizi untuk menumbuhkan tadi yang banyak protein, ya, kalori, karena dia perlu menyusui dan memulihkan organ-organ yang rusak. Ya. Kadang-kadang nenek-nenek agak nyinyir gitu, nyinyir apa mantu baru, aku dulu habis melahirkan bersihin kompor, misalnya gitu ya, nggak sama. Pikiran dulu dengan pikiran sekarang nggak sama, walaupun kita mau menganggap itu benar, ya. Jadi zaman sekarang berubah, nggak sama. Ya. Kemudian hubungan sosial, aktivitas fisik, hubungan sosial ya bermasyarakat, mungkin ikut senam dan memaafkan. Ini nanti kategori memaafkan nanti ada di belakang, ya. Kemudian menjaga kualitas hidup, silaturahim, sehat dan berhubungan baik dengan keluarga. Mudah-mudahan nanti keluarganya itu tetap menjadi orang yang terbaik bagi lansia. Lanjut Mas. Nah kuncinya adalah masih bisa kita bertemu sama orang, bertukar pikiran, silaturahim, ngomong-ngomong, maka itu adalah kunci kebahagiaan. Lanjut. Nah ini ada satu teknik nanti kita praktekkan sebentar, namanya forgiveness therapy. Terapi memaafkan. Tadi yang kan saya garis bawahi. Ada teknik sederhana untuk mudah memaafkan. Ya, ini mudah diterapkan pada lansia dan secara mandiri itu tidak berbahaya. Ya, lanjut. Nah maaf, ini sebuah kata yang susah juga. Kita memaafkan tapi tidak mungkin melupakan peristiwa, ya kan? Sudah memaafkan tapi aku tetap ingat peristiwa yang dulu. Walaupun kita maaf, nanti kita coba supaya ini hilang sama sekali. Baik, terus. Lanjut. Nah ini dilakukan rutin. Nanti ibu pulang rutin melakukan 2 minggu sampai 3 minggu. Rutin lah ya, setiap malam misalnya sebelum tidur. Kemudian konsistensi dan niat yang kuat.
untuk melaksanakannya. Jangan hari ini melaksanakan, besoknya enggak. Nah, nanti maafnya juga bolak-balik. Ya, memaafkan nggak bisa melupakan, dendam lagi muncul. Nah, kemudian ambil kertas dan alat tulis, tulis daftar orang atau kejadian yang membuat Anda sakit hati. Ibu-ibu sakit hati. Ya, sekarang ambil alat tulisnya. Tulis 3 kejadian atau orang yang membuat kita sakit hati. Sekarang tulis. Ibu. Tulis 3 orang. Tulis namanya ya? Ya, terserah nama atau kejadian. 3 aja. Terserah aja. Yang merasa kita tuh sakit banget nggak bisa memaafkan. 3. Nggak mungkin nggak ada. Apakah bisa sama suami kah, sama anak kah, sama keluarga kah? Orang yang pernah menyakiti hati kita gitu. Tulis aja. Sudah ditulis? 3 ya? 3 aja. Apakah kejadian, bukan hanya orang, kejadian bisa. Nah, setelah ditulis sudah 3, sekarang bikin skala dari yang 3 tadi. Skalanya 1 sampai 10. Di skala berapa itu orang pertama? Tulis saja, misalnya dia tengah-tengah 5 skalanya. Ditulis coba. Skala 5. Kalau dia cuma ringan-ringan saja mungkin 3 atau 4. Atau kalau yang berat ya 7, 8, 9. Silahkan tulis. Kalau kurus 10 ya? Kalau full 10. Wah, itu emosi banget itu. Sudah ya? Orang atau kejadian. Ibu jangan melupakan masa yang pernah menyakitkan. Itu artinya ibu memendam rasa, memasukkan ke dalam alam bawah sadar. Diungkapkan aja siapa gitu. Tetangga kah? Ponakan kah? Nenek kah? Ustadz? Siapa aja pokoknya tulis. Dan di samping-samping nama yang 3 tadi itu diberi skala. Skalanya rentangnya 1 sampai 10. Terserah aja berapa skalanya. Ya, baik ya. Sudah, lanjut. Nah, kemudian sekarang kita mulai ya. Ini nanti kalau di rumah itu di dalam kamar, santai dan pejamkan mata. Sekarang pejamkan mata. Pejam. Jangan tadi tarik nafas. Tarik nafasnya lewat hidung. Buang lewat mulut secara sedikit-sedikit. Ayo, diulangi. Tarik nafas. Buang lewat mulut sampai 10 kali hitungan. Tarik nafas. Sambil merem loh ya, bilang. Jangan buka matanya sampai merem. Nah, bilang dalam diri sendiri. Sambil narik nafas, sambil bilang ke diri sendiri, aku memaafkan diriku sendiri. Ya, aku maafkan. Ya. Lanjut mas. Bilang terima kasih kamu sudah menemaniku di dalam kehidupan. Sambil merem ya, merem semua. Semua yang pernah kamu lakukan sudah memaafkan. Kemudian lihat dia tersenyum apa enggak di dalam bayangan kita. Kalau dia tersenyum, sekarang bilang I love you. I love you. Kemudian biarkan dia pergi. Ya, biarkan dia pergi. Ini teknik untuk memaafkan diri sendiri. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kemudian kita bikin lagi tarikan tadi dan hembusan nafas. Belum. Nah, kemudian masuk ke list yang nomor 1 yang skalanya besar. Yang 3 tadi itu ada yang besar kan skalanya. Yang skalanya besar itu dibuat seperti tadi. Bayangkan orang itu sekarang merem, tarik nafas. Bayangkan wajah orang tersebut. Tarik nafas, buang lewat mulut sedikit-sedikit. Tarik lagi,
buang lagi lewat mulut sedikit-sedikit, tarik lagi, buang lewat mulut sedikit-sedikit. Sekarang bayangkan orang itu, terus bicara dalam hati, ibu memaafkan dia, maafkan semua kesalahannya dan melupakannya. Orang yang paling digemesin, Kenapa bisa nangis? Karena dia memaafkan. ya itu memang coping mechanism yang paling baik adalah menangis. Ya maafkan bu, dia bu, karena kita akan nanti bertemu di akhirat. Nyari-nyari kalau kita tidak memaafkan saat ini pada orang yang paling membuat kita kesel. Ya. Kemudian lakukan ini kepada list kedua yang skalanya nomor 2 tinggi dan nomor 3 tinggi. Boleh ibu nanti membuat skala listnya tuh sebanyak-banyaknya sesuai dengan apa yang sudah menyakiti hati kita. Ya. Ini sudah saya praktekkan. Saya ridho dunia akhirat dan saya melupakan apa yang sudah mereka lakukan terhadap saya. Ya. Karena saya yakin Tuhan itu membalaskan. Karma itu ada, walaupun di dalam Islam nggak ada karma, tapi itu kejadian, dosa itu dibawa mati. Ya. Di dalam dunia itu ada pembalasan, yakinlah. Ya. Nah kemudian setelah itu terasa lepas, dicoret. Yang tadi yang skala tadi yang sudah dimaafkan. Tapi kalau yang belum ya diulangin lagi. Jadi bisa ya ibu-ibu nanti cuma bernapas saja kok, merenung, merem, dibikin skalanya, tarik nafas, buang, memaafkan. Ya. Kalau tidak ada sama sekali, alhamdulillah. Yakin ibu nggak ada yang pernah nyakiti hati ibu, mantan pacar misalnya. Lupa ya, lupa. Pokoknya kita harus bisa memaafkan. Ya. Nah itu sebenarnya kita kalau bisa memaafkan orang itu kita bahagia dunia dan akhirat. Ya. Pokoknya terserah aja orang mau ngapain. Kalau aku jalan, asal kita ini on the track, di jalan yang lurus, kita tuh jalan baik. Jangan juga kita memaafkan, tapi kita misu-misu juga. Nah ini kan terbalik. Ya. Pokoknya kita menjalani kehidupan kita tuh lurus-lurus saja. Kalau ada uang nyumbang, ada uang minta, itu aja. Kalau kedadang diaman. Jadi hidup tuh nggak usah dipaksakan bu. Kadang kita saya aja dalam hati saya, uang saya sisa 3.000 perak nih. Tapi biar kita nangis air mata darah, nggak bakal tuh bertambah uang, ya kan? Loh, ngapain kita nangis darah? Oh, rezeki kita cuma 3.000, tapi kita berdoa, disuruh Tuhan berdoa. Dan kalau kita berbuat kebaikan, memaafkan orang lain, maka kita itu akan menerima nikmat dari Allah itu berbagai macam bentuk. Ya enggak? Mudah-mudahan ibu semua saya doakan jadilah manusia yang tangguh. Ya, tangguh segala macam. Ya. Kalau ibu punya hobi itu tularkan kepada orang lain. Misalnya hobi menyulam, nularkan. Berbagi itu adalah ya. Ada yang hobinya bertanaman, masanya nanam bunga. Nah kalau ada tangga lewat jangan didelik bunganya. Jadi potong aja rantingnya, ditandurkan, ditanamkan. Ya, nah kamu maukah? Kalau saya ya itu ambil aja. Ya. Apa juga nanti kan tumbuh lagi, berkembang lagi. Ya. Jadi begitu ya Ibu, saya kira ini pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ibu-ibu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan puasanya sampai buka nanti, dari kesehatan, enggak lapar gitu ya, enggak haus. Jadi kita ini gini loh Bu, masa ini semakin lama semakin cepat. Ya kan? Kerasa nggak tadi bangun subuh? Sekarang sudah jam berapa? Jam berapa tuh? Jam 2 lewat. Ya. Jadi cepat dunia tuh terasa dekat. Dulu Samarinda seberang tuh jauh banget masa saya kecil. Tapi sekarang nggak kelihatan. Mobil lewat aja kelihatan. Nah itu artinya kita tuh semakin
menjadi lebih berkembang gitu. Nah, masa stagnasinya, masa stopnya adalah di lansia ini. Makanya kalau sudah stop ya beramal, berbuat kebaikan. Pokoknya janganlah nyinyirin orang, gak usah ya, karena gak boleh begibah. Saya bukan menasihati ibu, tapi saya menasihati diri saya sendiri. Biarin aja lah, orang ngata-ngatain dosaku diambilnya. Baik, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Nunung. Kita beri tepuk tangan buat Ibu Nunung Hermina. Baik Ibu sekalian, masih ada waktu 15 menit ya, saya beri kesempatan untuk bertanya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Nunung bagaimana mengolah hidup kita. Hidup kita mungkin mengolah hidup jadi bisa panjang, karena usia kita ini mudah-mudahan sampai 100 lebih ya Ibu ya. Nah, perlu diketahui memang penyakit itu adalah apa yang kita makan setelah 10 tahun. Nah, itu diterima, bukan tiba-tiba dadakan terus penyakit seperti itu. Baik, masih ada waktu, mungkin sebelum saya ulaskan kesimpulannya, silakan yang bertanya. Yang bertanya, yang Oke, untuk dapat satu. hadiah dapat. Yang ya 2, satu lagi? Iya 3. Baik, 4 boleh. Buat di kanan, di kiri ya, itu dikasih hadiah. Baik, silakan Ibu yang berjilbab hijau Tosca, silakan Bu pertanyaannya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahli surga. Bagaimana kalau mau tidur minum sambil rokok? Oh, bagus. Terima kasih. Langsung dijawab atau nanti Bu Nunung? Kita kumpul Sambil loto tuh jamu kan Bu ya? Jadi gini. Jadi kita tuh kan kita mau tidur ya Bu ya. Ayo, langsung. Kita ini kan mau tidur, mau merelaksasi tubuh, usus, mulut dan sebagainya. Sebaiknya yang jamu-jamuan begitu kan itu terapi komplementer namanya. Itu diminum di pagi hari Bu. Karena kita efek pastinya kan nggak tahu. Dia masuk ke tubuh itu, kan dia bisa-bisa di liver tubuh. Seharusnya setelah jam 8 malam liver nggak boleh lagi bekerja. Makanya nggak boleh begadang. Kalau begadang tuh liver kita kerja. Itu minum sambil loto itu kan dipisah-pisah kimiawinya di dalam yang terjadi. Kita nggak tahu juga zat apa yang terdapat di dalamnya, nggak pasti. Itu dipisah-pisah oleh liver, kemudian disaring di ginjal. Seharusnya kita istirahat malah kerja keras. Mending nggak usah, atau diminum di pagi hari atau di siang hari. Oh setelah sahur nggak apa-apa, karena puasa kan, nggak masalah. Mau tidur maksudnya, masa habis sahur tidur? Enggak kan? Saya loh bangun jam 3.38 tadi malam, sampai ini nggak tidur. Tapi kuat aja, karena saya jarang tidur siang. Tidur siang malah sakit kepala. Karena hidup itu kan kebiasaan. Begitu nggak Bu? Bapak lagi? Ya, silakan. Kiri kanan ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin pertanyaan saya ini agak berkembang. Kehidupan lansia di dalam masyarakat bersosial Bu ya. Nah, kadang-kadang kita bergaul di dalam masyarakat itu kan ada masalah. Nah, yang akan saya tanyakan ini, bagaimana kalau ada orang yang curhat dengan kita? Itu kan menyampaikan masalahnya dengan saya misalnya kan gitu. Nah, bagaimana sikap saya menghadapi ibu atau siapa saja yang menyampaikan masalahnya ke saya, yang curhat itu? Ya, terima kasih. Oh sama kan. Jadi gini ya Bu, kita tuh beruntung jadi tempat curhat orang. Berarti dia percaya dengan kita. Sikap kita bagaimana? Keep silent aktif. Maksudnya diam tapi aktif. Kalau diam delongok, nah itu bukan diam aktif. Jadi gini, kalau dia curhat, oh begitu ya. Oh.
dengan perba gerakan ini aja gestur, kita tuh sudah memberi bantuan kepada mereka, ya. Nggak akan menambah masalah. Kita kan nggak perlu memikirkan masalahnya dia. Tetapi kita gini loh, bagaimana membantu dia? Dia curhat itu, oh begitu nih, pripun tuh, oh begini. Kalau saya boleh kasih saran, begini bu, gini. Kasih simpati, empati pada orang tersebut. Dia percaya loh sama kita. Mustahil dia curhat yang rahasia kalau dia nggak percaya sama kita. Dan satu kebahagiaan kalau kita membantu orang itu melepaskan rasa tidak nyaman di hatinya. Itu nggak kerasa bu, amal nggak kerasa tuh, gede amalnya tuh. Kalau ibu mau bicara, cari orang lain yang percaya. Iya itu. Iya, jadi berbahagialah. Kalau saya bahagia banget tuh kalau ada orang curhat. Kasih masukan, tapi izin dulu. Boleh nggak saya kasih saran? Ya, kalau dia bilang enggak ya nggak perlu. Ibu cuma yang tadi silent aktif tadi. Oke. Oh, ya. Wah, hebat ya. Saya itu bu, saya nggak pujungan orangnya. Tapi saya itu disayang mertua saya. Karena mertua saya itu hidup di zaman Belanda. Dia cerita masalah zaman Jepang, zaman Belanda. Orang-orang tidak mau dengerin, tapi saya mau dengerin. Tapi saya memakai ilmu tadi, silent aktif. Oh, kayak itu lah, wah, hebat dia nih, bah. Wah, hebat dia. Pokoknya itu ada kan duit ya. Nah, itu ibu ya. Ada lagi? Ya, terima kasih sama Pak Abu. Yang mana lagi? Silakan. Sakit hati. Mana? Terus sudah nangis terus, tapi masih ada sakit hati. Nangis terus dia. Tetap masih sakit hati kayak ada jalan terus. Dia nggak bisa melepaskan kayak apa itu. Jadi coba diulangi teknik ini 2 sampai 3 minggu, 14 sampai 21 hari. Cobain aja. Kalau sampai masih sakit hati berarti belum on, belum bisa memaafkan. Jadi kayak Nina, hidup kita ini kan kita menjalani takdir. Jadi kita pernah membaca bahwasanya kita ini hanya melaksanakan takdir kita. Ya kan? Lalu mengapa kita bersusah payah dalam hidup ini? Keingatan yang nyakiti hati kita menangis. Memang menangis itu adalah coping mekanisme yang paling bagus. Artinya mekanisme pikiran yang untuk menghadapi stres ini yang paling bagus. Menangis itu paling bagus. Menangis aja kalau ada masalah. Itu tadi bu, cobain aja ya. Cobailah, karena baru berapa jam, belum sehari. Cobain 14 hari sampai 21 hari. Kenalan belum. Terus saja diamalkan sebelum gurih. Rugi bu ay. Kalau inya habis umur atau kita habis umur, kita tidak memaafkan. Rugi besar. Tercari yang di akhirat, anak mau memaafkan tidak dapat banyak kurang, sama lagi bentuknya. Dan tahu jodoh mati bang. Lalu coba dicobain yang forgiveness terapi. Baik, yang terakhir silakan ibu di depan. Mic ke mana kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ada penyampaian Bu yang cara mengatasi stres itu dengan cuek tadi ya Bu ya. Itu sebatas mana kita bisa cuek, karena saya begini ketemu juga teman ada yang cuek begitu, yang sudah nggak mau tahu gitu cuek, tapi akhirnya itu tadi apa ya, nggak mau tahu gitu ya Bu ya. Nggak mau tahu perasaan orang karena kebiasaan cuek, akhirnya nggak mau tahu ya, karena kebiasaan cuek akhirnya nggak mau tahu perasaan teman ya.
Jadi kita bereaksi apapun cuek aja, nggak mau tahu gitu. Jadi seolah-olah nggak tahu perasaan lah begitu. Jadi sebatas mana kita menghadap merespon cuek tadi ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya maksud cuek masa bodoh ini bukan cuek terhadap orang lain. Kalau ingin mengata-ngatai kita yang tidak bagus, masa bodoh aja. Yang penting kan hidupku masih hidup nih, masih kayak gini, masih bisa bernapas. Apakah dengan kata-katanya yang jelek dari ngata-ngatai kita lalu siok? Kan ada. Bodoh amat. Biar aja dosanya nanggung. Itu yang maksud saya cuek. Bukan cuek terhadap keadaan sekitar. Ada orang sakit, sebentar kita punya mobil misalnya minta bantuan lalu kita cuekin, bukan begitu maksudnya. Bukan. Ini kan soal perasaan. Perasaan untuk mengcounter orang-orang yang akan menyakiti kita. Ya kan? Yang mengata-ngatai, yang berperilaku yang tidak nyaman buat kita. Kita masa bodoh aja. Jangan dilayani maksudnya. Itu maksudnya masa bodoh. Saya loh Bu, ini ada teori Bu yang mengatakan, teori itu mengatakan bahwa 80% orang suka dengan kita, 20% tidak. Jadi kalau kita mengamati teori ini, yang ngata-ngatain kita tuh masukkan ke kategori yang 20%. Biar aja. Coba kalau kita melawani hati kita aja, bicara melawani, dosa dah. Ya. Jadi cuek ini yang dimaksud tadi kalau ada orang yang mau mengata-ngatai kita yang tidak bagus. Kecuali datang dengan parang. Buka kita. Kalau dia datang dengan parang, kita harus buka, menyelamatkan diri. Nah itu maksudnya Bu, mengkonter perasaan kita. Sebab kalau kita layani Bu, makin jadi hati kita jadi negatifnya lebih banyak daripada positifnya. Jadi kita positif itu dengan cara masa aja, biar aja yang ngata-ngatai. Sejauh kita tidak dibahayakan secara fisik, ya masa bodoh aja. Itu maksudnya tadi itu Bu. Ada lagi? Baik, Ibu tinggal 2 menit waktunya. Ibu-ibu yang berbahagia yang hadir hari ini adalah ibu-ibu yang mau masuk surga. Karena apa? Karena di sini menghilangkan stres, ya kan? Artinya kalau kita itu dendam, itu penyakit kita semakin bertambah Bu. Nah mungkin saya akan berhenti. Memang kenapa kita tidur jangan terlalu malam? Karena level kita tuh bekerja pada pukul 11, 12, 1, pukul 2 dan seterusnya bangun karena apa Bu Ai? Karena kalau kita masih bangun itu tidak bisa tidur. Saya punya tip Bu supaya ibu bisa tidur. Nah, ibu ambil daun pandan dan serai direbus. Jadi 3 jam sebelum tidur minum itu. Atau kalau ibu punya penyakit yang ibu ambil semuanya penyakit, baik itu asam urat, kolesterol, cukup ada 4 macam Bu. Ibu rebus kunyit, lengkuas, jahe, serai. Nah, itu direbus Bu. Ya, diminum sebelum 3 jam ibu tidur. Ya, 3 jam. Jadi berproses nanti. Jadi supaya semua penyakit yang ibu borong itu akan pergi. Tetapi terutama adalah pendendam, tidak pemaaf. Lihat aja yang pendendam dan tidak maaf tuh kelihatan Tuhan loh. Nah, coba pakai kaca kita. Baik ya. Usianya baru 50, tapi Tuhannya bukan main karena banyak penyakit dendamnya di dalam. Nah, itu jadi kesimpulannya adalah stres itu bisa menyenangkan, juga bisa menyedihkan. Jadi ada 6 faktor bahagia itu ya Bu ya. Artinya banyak cuan. Kemudian makin tua makin bijaksana. Ya Bu ya. Lalu mungkin lebih ke pengajian. Ikut acara seperti ini. Jangan berdiam aja Bu. Apa aja? Ibu nggak usah ngurusi buka puasa, adanya ngurusi kan? 3 hari lumayan Bu, dihitung amal jariah ibu datang ke sini. Lalu tentu hidup harus berkualitas, bagaimana budaya kita kemudian semakin banyak awal. Ya kan Bu? Hari ini kan ibu belum kenal saya kan? Nah kita kenal. Saya mungkin ada kenal beberapa di sini juga ada mantan pacar dosen saya.
Tapi masih ada nggak beliau ya? Masih ada kan di sini? Beliau adalah guru sempat di SMK 2 ya atau STF ya, Ibu apa ya? Bu Eni ya. Ya. Jadi suami beliau tuh memang andalan kita, Bu. Seperti Herman Pelami. Nah, mungkin itu dulu ibu-ibu sekalian ya. Oke, saya rasa cukup. Tetap semangat ibu-ibu yang luar biasa. Ikuti lagi besok kalau mau masuk surga. Kalau tidak mau masuk neraka, tidak usah datang hari ini. Jamnya, Bu. Oke.